kepada pihak Shining Bright. Pokoknya saya menyesal dan saya salah, dan saya minta maaf. Terima kasih. Balik lagi channel gue. Jadi hari ini gue mau ngebahas tentang masalah Reza Arab sama selebgram yang namanya Ripanzul itulah, yang dia rasis sama Winson. Ya hari ini gue mau reaction aja sih dari videonya YouTuber Kepo guys. Kita langsung lihat videonya. Halo, gue YouTuber Kepo. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu ada artis TikTok, selebgram, dan juga YouTuber dengan nama akun Rapunzel. Rapunzel? Bukan. Ripanzul. Gue jadi inget Rapunzel ya. Oke, Ripanzul dan kawan-kawannya yang memvideokan saat dirinya mencuri hand sanitizer di Mall Paris Van Java, Bandung. Ntar lu, kok bisa sih dia nyuri gitu ya? Lu bayangin selebgram punya endorse, YouTuber juga punya AdSense, beli kayak gituan aja nggak bisa, udah nyuri begitu, udah nyuri di videoin lagi, parah banget. Di saat hand sanitizer sedang langka, ya mereka malah mencurinya. Gue gak ngerti kenapa melakukan kriminalitas dan divideokan itu sesuatu yang membanggakan. Itu hal yang salah sebenarnya sih. Harus diubahlah mindset seperti itu. Dan saat itu mereka menjadi bulan-bulanan netizen dan mereport akun Ripanzul di Instagram dan YouTube. Dan Ripanzul ini ternyata cukup terkenal juga dengan follower Instagram 590. Lu bayangin, followers 500.000, subscriber 200.000, masa beli hand sanitizer aja nggak bisa? 10.000 saat ini dan subscriber YouTube 200.000, hampir 200.000 ya. Vincent Reynaldi sempat membuat video berjudul "Wabah Corona Bukan Buat Mainan", dan di video itu Ripanzul kena roasting Vincent Reynaldi. Merasa tidak terima dengan roasting ini, Ripanzul mendapat pembelaan dari followernya, dan di Instagram Story terlihat beberapa tulisan rasis yang di-capture oleh Ripanzul. Nah, inilah yang membuat Reza Octavian murka. Lu bayangin aja, dia rasis begitu. Emang sih rasis bukan dia followersnya, tapi kan dia publikasi juga. Itu kalau si Winson ngelapor polisi juga bisa itu sebenarnya. Awalnya Reza Arab cuek soal hand sanitizer itu, namun karena bersikap rasis seperti ini, Arab langsung melabrak Ripanzul lewat DM Instagram. Ini DM-nya. "Beginian lu taruh ke story buat apa? Dari awal gue gak peduli, tapi lu udah rasis. Sekarang masalah lu sama gue," kata Arab, emosi. Dan Arab langsung bilang dia jijik. Ya iyalah emosi. Lu bayangin Reza Arab jarang ngasih panggung buat orang-orang kayak dia mah. Cuma gara-gara dia udah rasis aja. Gue juga yakin si Arab juga udah kesel itu. Ripanzul meminta maaf, takut pada Arab, dan minta dimaafin dengan mengaku dirinya pejuang TikTok. Dan begonya lagi, dia minta maaf dan dia bilang dia pejuang TikTok. Kan tolol. orang gak punya. Dan Reza Arab menolak karena Ripanzul sudah kelewat batas. 3 kali kasus dia mencuri hand sanitizer, kemudian isu corona dengan rasisme. Ripanzul mengatakan kalau YouTube sudah gak bisa AdSense karena banyak yang report. Buset dah nih orang, yang dipikirin tuh AdSense-nya dulu, bukan salah. Asli loh, dia mikirnya AdSense tapi dia beli hand sanitizer-nya nggak bisa. Tolol banget asli. Orang udah kayak gini dia minta maaf yang tulus harusnya. Sama orang-orang yang dia bilang Cina pembawa corona kayak gitu kan, dia harusnya minta maaf. Bukannya mikirnya duit, otaknya tuh duit, jadinya susah. Salahnya, jadi kelihatan kan yang dia pikirkan, yang dia lindungi itu hanya uang. Dia hanya takut kehilangan akun. Tentu saja Arab tidak menerima permintaan maaf Ripanzul karena merasa dia tidak menangkap poin dan akibatnya. Ripanzul membela diri dan bahkan tidak meminta maaf karena sudah bawa-bawa ras. Katanya dia tidak ada maksud untuk menyebar kebencian dan rasisme. Kalau nggak ada maksud mah nggak mungkin lebarin kayak gitu. Dia mau publikasikan, parah banget. Padahal sudah jelas dia melakukannya. Dia tidak merasa salah, itulah yang bikin Arab dan netizen kesal sehingga tidak memaafkannya.
Halo teman-teman sosial media semuanya, saya Ripanjul. Pada hari ini hari Senin tanggal 30 Maret 2020, saya ingin meluruskan dan saya ingin memberi klarifikasi mengenai postingan saya yang mengandung topik sensitif. Saya di sini ingin memohon maaf bahwa sebenarnya saya di sini tidak ada niatan untuk menjelekkan, memojokkan atau menyakiti suatu suku atau ras. Untuk Bang Winson, Bang Reza Arab, Bang Lutfi, Bang Firsa, Bang Ray, dan semua orang yang merasa sakit hati dengan kelakuan saya mohon maaf. Saya minta maaf banget. Murni ini bukan untuk menggiring opini atau menebar kebencian kepada siapapun. Saya mengakui itu, saya salah dan saya minta maaf. Dia tuh meminta maaf karena ingin akunnya aman dari report, bukan karena mengaku salah. Menurut Arab, Reza Arab yang ngomong, katanya dia minta maaf cuma buat ngelindungin akunnya doang. Kan bego banget kanan kalau kecil nggak dibedung. Arab, hal yang dia lakukan akibat negatifnya sangat besar. Dan orang seperti Ripansul ini tidak ada tempat di sosial media. Orang seperti Ripansul tidak akan pernah belajar, dia bakalan ada di sekitar kita dengan dukungan dari followernya. Karena followernya tuh setipe sama dia. Makanya Followernya tuh bocah-bocah tau gak lo, jadi udah tahu si Ripanjul salah, bukannya dinasihatin malah dibela, kan orang-orang bego. hanya dibela terus. Yang dia pedulikan hanya angka, selalu merasa benar dengan dukungan dari follower dan Pikirannya duit terus, otaknya kosong gitu jadi. subscribernya. Dengan emosi, Arab terang-terangan menantang follower dari Ripanzul. Setelah itu Arab memparodikan video minta maaf dari Ripanzul. Gila sih, jarang si Arab tuh gini. Halo, saya Reza. Saya mau minta maaf buat orang-orang yang saya mau minta maaf. Tapi sebenarnya saya nggak maksud buat minta maaf. Sebentar lagunya kegedean. Anjir. Udah. Jadi saya mau minta maaf dan meluruskan. Nggak tahu apa yang harus dilurusin, tapi cuma mau dilurusin weh. Pokoknya saya mau minta maaf. Semoga kalian ngerti. Tuhan aja teh maha pemaaf. Masa manusia teh nggak bisa maafin sesamanya. Minta maaf, salahnya nggak tahu di mana, videonya diedit, di-cut-cut, pakai backsound. Ini kelar corona semuanya Si Arab yang ngegas tuh, bayangin, kesel dia itu. gue samperin, satu circle gue samperin. Y'all thinking y'all famous? Nggak akan tenang itu hidup lu semua satu circle, nggak akan tenang. Oke. Iya lah, gue juga jarang loh ngeliat Arab yang emosi begini. Susah orang kalau udah ngina ras, suku, sampai agama gitu udah susah. Walaupun yang gak ngina agama ya, walaupun dia cuma nginanya ras doang, Cina. Kan tolol, udah masalah kayak gini masih nyindirin diri Sarah. Bego banget. Terus buat lo orang yang follow dia cuma buat komen hate ke dia, followersnya nambah. Unfollow sekarang. Unfollow. Don't be stupid. Still in the pandemic, self-quarantined. I have a lot of times. Don't be stupid. Unfollow him right now. Gue akan baca komen-komen lu semua di sana dan yang follow gue bakal langsung gue block. I'm not joking. Oke. Buat yang masih mau nge-report account dia, silakan. Go ahead. Gue gak akan tahan. Because that's the best punishment for him. At least for now. Ya sih, menurut gue juga pantas si Ripanjul itu di-report akunnya. Udah gak ada tempat lah buat dia. There's no place for racist people on earth. Nor social media. Bener kata si Arab, gak ada tempat untuk orang rasis. Itu sama aja udah memperpecah belakan bangsa kayak gitu mah.
Udah bawa ras gitu, bawa Cina lagi. Difitnahnya Cina bawa corona, kan bayangin aja. Selain itu, Arab juga meminta followernya yang berjuta-juta itu untuk report akun Ripanzul. But anyway, tadi tuh gua ngepost di story gua yang gua capture postingannya dia yang dia pakai brand lokal, dan I thought at the first itu adalah endorse ya kan. Nah, ternyata ada yang seru nih. Owner dari brand itu telepon gua dan dia bilang dia tidak endorse itu anak sama sekali. Dan menariknya adalah brand yang lagi dia pakai itu lagi bawa image humanity dan lagi galang dana untuk this pandemic or this virus. Jadi, Kan tolol tau gak lu, dia nggak di endorse tapi dia make. Bego banget kan. Apakah itu? Jadi brand ini tuh lagi kolaborasi sama @Hari Merdeka. Man, I just know about it. Sumpah, I swear to God, gue baru tahu banget ada @Hari Merdeka. Dan mereka lagi bikin campaign yang dimana kalau nanti penjualannya 100% keuntungannya akan disumbangin ke tenaga-tenaga medis untuk beli APD, untuk masker, apapun yang dibutuhkan sama semua tenaga medis. Dan I'm kind of wondering what was this kid thinking ketika dia ngepost itu, karena ownernya ngomong sama gua, dia bilang dia sampai ngetek segala sisi. Ini anak, Lu bayangin ownernya aja sampai ngetek Reza Arab, lu bayangin aja. ini anak sampai ngetek sama mention dari segala sisi padahal tidak di endorse. He's an angel. Oh my god. Nah, si ownernya itu cerita ke gue kalau beberapa dari kalian itu komen di Instagramnya brandnya, dan seakan-akan kayak ngapain kayak mengkaitkan anak ini yang lagi ada isu rasisme ke campaign mereka yang sedang positif-positifnya, which is for me itu udah misleading dan menurut gue sudah tidak perlu lagi. Dan dari awal memang gue tidak nge-hit brandnya sama sekali, you know that, right? So please stop. Dan gue akhirnya berhubungan sama ownernya dan akhirnya kita kontekan baik-baik, and gue minta barangnya. gue bilang kirimin gue dong. Terus kata dia mau dikirimin. I think that's enough for today. I don't want to talk about that kid anymore because I'm tired and it's just enough for me. And pelajaran yang bisa gue ambil adalah kalau gue aja yang lagi bahas hal yang benar aja masih bisa salah. Yaitu gue ngira dia di endorse, tapi ternyata dia tidak di endorse. And thank you to the owner of the brand karena dia directly contact me walaupun via Roy. Thank you Roy, I love you. Yeah, we directly contact each other. Kita bahas ini dan I did apologize to him karena itu sudah mempengaruhi image dari brandnya. Dan for all of you guys, stop dropping the hate comments to the brand karena mereka bahkan gak tahu apa-apa dan memang bukan itu tujuan gue. So Bukan hanya Reza Arab, tentunya Vincent Rinaldi juga emosi sama Anjir ya, jelas lah Winson nggak dirasisin aja, dia ngamuk apalagi dirasisin aja. Ripanzul. Jelas karena dia yang paling kena serang di sini. Dan Vincent Rinaldi membuat video dengan judul Ripanzul, selebgram gak punya akhlak. Abis sih di roasting ini sama si Vincent. Setelah desakan dari berbagai pihak, apalagi orang terkenal seperti Arab, akhirnya Ripanzul meminta maaf pada Arab dan Vincent. Teman-teman semuanya, saya Ripanzul. Saya benar-benar menyesal. Tuh udah diituin Reza Arab baru dia minta maaf. Coba nggak diituin Reza Arab, pasti gak bakal minta maaf nih anak. Paling bilangnya orang-orang itu cuma pansos doang. Susah kalau ngomong sama orang yang gak punya otak. Dan saya benar-benar ingin minta maaf kepada pihak yang bersangkutan seperti Bang Reza Arab, Bang Winson, dan yang lainnya. Untuk semua orang yang telah tersinggung oleh perkataan saya minta maaf karena telah membawa ras dalam masalah ini. Saya benar-benar minta maaf dari dalam lubuk hati saya. Dan untuk pihak Shining Bright, saya juga minta maaf karena telah membawa permasalahan ini kepada pihak Shining Bright. Pokoknya saya menyesal dan saya salah, dan saya minta maaf. Terima kasih.
Shining Bright adalah salah satu brand lokal yang terkena imbasnya karena Rapunzel nge-tag brand ini dan banyak yang mengira dirinya di-endorse. Ya jelas lah orang dia nggak di-endorse malah make. Ya kebawa-bawa lah hitungannya. Sangkain manfaatin keadaan. Padahal pihak brand sudah mengklarifikasi kalau tidak ada endorse sama sekali. Karena itu brand Shining Bright juga jadi ikutan keseret kasus ini. Permintaan maaf ini sudah diterima oleh Arab. Kan tolol jadinya. Brand orang malah kebawa-bawa. Arab sudah menganggap masalahnya selesai, namun menegur kalau Rapunzel ini harus berhenti membela kesalahan yang sudah dibuat. Kalau salah ya salah, harus ditegur bukannya dibela, termasuk para followernya itu. Arab berharap Rapunzel jadi orang baru dan jangan sembarangan pakai sosial media. Siapa yang bisa menegur orang seperti ini? Ya orang dengan follower dan subscriber yang lebih banyak darinya seperti Arab. Jelas lah harus dengan follower sama subscriber banyak. Coba kalau enggak, pasti dia cuma bilangnya pansos-pansos doang. Arab terkenal dan punya pengaruh yang kuat, jadi si Rapunzel ini takut. Beruntunglah Reza Arab turun tangan. Gue yakin kalau influencer lain yang masih kecil angkanya negur si Rapunzel ini nggak akan didengar. Si Rapunzel bakal balik nantangin karena merasa follower dia yang banyak bakal membelanya. Di zaman Tolol namanya juga. Apa-apa followers. Jadinya gitu. kayak gini tuh follower jadi kekuatan. Makin banyak follower yang ngebela dia makin sombong dan merasa benar. Karena itu bahaya banget seorang influencer yang melakukan kesalahan tapi tetap dibela oleh followernya. Maka yang benar bisa jadi salah, yang salah bakal menganggap dirinya benar karena pembelaan. Apalagi followernya rata-rata adalah ABG dan anak kecil yang bahkan belum tahu benar dan salah. Apalagi seorang influencer yang melakukan rasisme dan mendapatkan pembelaan dari followernya, itu akan sangat berbahaya dan membuat para pendukungnya Ya iyalah, namanya juga Indonesia, nggak boleh yang namanya rasis-rasis begitu. Dan ya dari pelajaran yang gue lihat dari video ini ya, kita tuh kalau udah salah ya udah gitu, jangan nyari-nyari celah lah biar kelihatan benar. Apalagi mentang-mentang followers lo banyak gitu kan. Nggak pantas sih hitungannya kayak gitu juga. Dan ya menurut gue lebih baik lu hitungannya miskin lah, nggak banyak duit tapi lu punya akhlak daripada lu kaya ya lu banyak followers, lu ada gitu ya kan, orang ada tapi lu nggak punya akhlak, itu percuma, nggak berguna juga buat lu. Oke guys, kita videonya dari gua ya. Bagi lo yang mau lihat gua nge-react yang video-video lain